Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 12016022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang ekuitas merek. Pertama-tama saya akan membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai dengan 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful khaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qithasil mustaqim. Wa la tabhasun nasa asyiya'ahum wa la ta'sawfil aradi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-hak, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kandungan dari surah ini menerangkan bahwa Syuaib menyerukan kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Saya juga akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'araddahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kandungan dari ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Di sini saya juga akan membacakan surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'ih sayuzzawna maqanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kandungan dari surah Al-A'raf ayat 180 ini
menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling baik dan menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Dan setiap namanya adalah baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya apa yang kalian hendaki, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan perubahan dalam nama-nama Allah tersebut dengan menambahi atau mengurangi atau menyelewengkan, seperti dengan cara menamai dengannya sesuatu yang tidak pantas menyandangnya, seperti penamaan kaum musyrikin dengan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, atau diadakan untuknya makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi balasan atas perbuatan-perbuatan buruk mereka yang mereka lakukan di dunia, seperti kekafiran kepada Allah dan penyelewengan terhadap nama-namanya serta mendustakan Rasul-Nya. Di sini saya juga akan membacakan surat Ad-Duha ayat 8 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-mintanya janganlah engkau menghardiknya. Kandungan dari ayat ini menjelaskan dengan karunia Allah yang demikian agung, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya, seperti mengambil hartanya, menghardiknya, dan menyakiti hatinya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya, dan berbuat baiklah terhadap orang yang meminta-minta tersebut, baik meminta ilmu pengetahuan atau harta. Dan janganlah engkau menghardiknya, berilah mereka apa yang engkau mampu, atau tolaklah dengan halus dan ramah. Saya juga akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surah ini mengandung makna bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada selain beliau, apabila menyalahi beliau, maka itulah teladan yang buruk. Seperti perkataan kaum musyrikin saat mereka diseru oleh para rasul untuk meneladani mereka. Suri teladan yang baik ini hanya akan ditelusuri dan ikuti oleh orang yang menginginkan Allah dan hari akhir. Hal itu terjadi karena iman yang dimilikinya, rasa takut kepada Allah, dan mengharapkan pahala kepadanya, takut akan siksanya, yang semuanya mendorong untuk meneladani Rasulullah. Saya juga akan membacakan surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kandungan dari surah ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji salah satunya, menguji manusia, salah satunya dengan musibah yang diberikan. Musibah yang diberikan Allah kepada manusia memang sangat pedih dirasakan. Tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang bisa dipetik oleh manusia yang terkena musibah tersebut. Di sini saya juga akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal arada yurisuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zik, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kandungan dari surah ini mengatakan, sungguh semua kisah para nabi yang disebutkan di dalam surah ini, bahkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap dan pelajaran yang berharga, guna mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat bagi orang-orang yang menyembah Allah dengan pikiran, perasaan, dan rohani yang bersih. Saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kembali kepada materi merek ekuitas. Apa fungsi dari merek dalam sebuah perusahaan? Merek produk yang digunakan perusahaan yang pertama yaitu nama brandnya. Nama brand ini menjadi indikator kepercayaan konsumen. Lalu, nama brand ini bisa membuat citra bisnis meningkat. Nah, nama merek menjadi pembeda setiap produk. Kegiatan promosi lebih mudah karena adanya merek. Mudah membuat variasi baru, memudahkan konsumen mengingat nama merek tersebut, dan sebagai identitas untuk membedakan produksi atau produk-produk yang lain. Lalu untuk mengendalikan pasar, alat promosi untuk daya tarik, dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra perusahaan terhadap suatu barang. Fungsi merek bagi perusahaan antara lain yaitu untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Nah, nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten. Dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Ekuitas merek adalah seperangkat aktiva, aset, dan kewajiban liabilities merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer based brand equity
adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan. Ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek tersebut dalam keadaan yang sama. Kunci dari ekuitas merek yang pertama yaitu ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Nah, persaingan kemungkinan timbul dari harga. Lalu yang kedua, perbedaan respon. Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Lalu kunci yang ketiga yaitu diferensial dari konsumen. Nah, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Pengetahuan konsumenlah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang kemudian memanifestasikan diri dalam ekuitas merek. Selanjutnya yaitu ada 11 manfaat dari kunci ekuitas merek tersebut. Yang pertama yaitu memperbaiki persepsi kinerja produk. Lalu yang kedua, loyalitas lebih besar. Yang ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Yang kelima, margin yang lebih besar. Yang keenam, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Yang ketujuh, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Yang kedelapan, kerjasama dan dukungan dagang yang lebih besar. Yang kesembilan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. Yang kesepuluh, memungkinkan peluang lisensi. Dan yang kesebelas, peluang perluasan merek akan lebih bertambah. Dan keunggulan kompetitif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Lalu yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang lebih tinggi juga. Dan yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Lalu yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Lalu tingkat respon konsumen terhadap suatu merek terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek, brand awareness yang tinggi. Lalu yang ketiga, merek yang dimiliki
tingkat penerimaan merek yang tinggi. Dan yang keempat, merek yang menikmati tingkat preferensi merek. Lalu yang kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek. Dan dalam membangun ekuitas merek, saya akan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Saya juga akan menerapkan 3 kumpulan utama penggerak untuk ekuitas merek saya dalam perspektif manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Lalu yang kedua, produk dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Lalu yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Brand equity dalam kajian syariah sebenarnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Seperti terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 dan 183 yang menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga, pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk, kualitas, sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harga, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual, sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Variabel-variabel dari brand equity ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Strategi yang lazim dalam pemasaran dan periklanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Lalu yang kedua yaitu brand loyalty atau kesetiaan merek. Hal yang sangat erat hubungannya dengan konsumen, dengan kepuasan konsumen dan perilaku keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Lalu yang ketiga, brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang yang dengan merek tertentu. Lalu yang keempat yaitu perceived quality atau persepsi kualitas. Mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli, didasarkan pada kenyataan dan pengalaman yang aktual. Lalu yang kelima yaitu core value. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Ayat yang mendukung tentang pemberian nama pada suatu produk atau merek pada suatu produk yaitu ayat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Qur'an dan nama-nama lainnya sebagai warisan dari Nabi Adam alaihi wasallam. Perceived quality atau persepsi kualitas adalah penilaian konsumen secara
menyeluruh terhadap suatu produk tertentu. Produk yang dimaksud di sini bisa berupa produk barang maupun produk jasa. Sifatnya abstrak atau tidak berwujud. Dan biasanya perhitungan ini dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidang produk tersebut. Dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah respon pelanggan, yang nantinya akan diolah menjadi sumber data yang akan digunakan untuk peningkatan kualitas produk dan strategi marketing berikutnya. Keputusan pembelian konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Perbedaan dari karakteristik pembeli itu terdapat 6. Yang pertama yaitu objek. Objek apa yang dibeli? Sama-sama membeli sabun, yang satu beli sabun merek Lux, yang lain merek Citra. Nah, itu sebagai contohnya. Berdasarkan produk apa yang dibeli dapat digabungkan dalam barang konsumsi dan barang industri. Lalu yang kedua yaitu objektif. Nah, misalnya sama-sama kuliah di UT atau universitas terbuka. Yang satu ingin gelar, yang lain ingin meningkatkan karir dan gaji. Tujuan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu akupan atau siapa konsumen. Nah, misalnya sama-sama membeli mobil, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain untuk keperluan keluarga. Nah, konsumen ini dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan sebagainya. Untuk itu harus dipelajari perbedaan masing-masing kelompok konsumen dan mengembangkan barang serta jasa yang murni dengan kebutuhan mereka. Lalu yang keempat yaitu occasion atau kapan membelinya. Dan yang kelima operation atau bagaimana membelinya. Yang keenam organization, siapa yang terlibat dalam pembelian. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Ada 5 tahap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Dengan pengenalan masalah, pembeli akan menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu pencarian informasi. Seorang konsumen akan mulai tergugah minatnya mungkin akan mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang produk yang akan mereka minati tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penilaian alternatif. Setelah memiliki informasi yang cukup dan lengkap, biasanya konsumen akan mengevaluasi secara alternatif tentang produk tersebut. Lalu yang keempat yaitu keputusan membeli. Nah, keputusan membeli, tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang akan mereka minati tersebut. Dan yang kelima yaitu perilaku setelah pembelian. Nah, setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya lebih kecil yang merupakan identifikasi
dan sosialisasi yang khas untuk perilaku setiap anggotanya. Lalu, faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini meliputi keluarga, kelompok, referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu faktor individu. Nah, faktor ini meliputi seperti motivasi, nilai pribadi, persepsi atau pengamatan, pembelajaran atau belajar, kepercayaan, sikap, kepribadian, dan citra diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.